Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan kami sekali lagi Tuhan. Kami percaya Bapak, apa yang sudah kami naikkan di hadapan tatamu, setiap pujian, setiap penyembahan boleh naik di hadapan tatamu Tuhan. Menyenangkan hatimu dan berkenan bagi namamu Tuhan. Ini waktunya bagi kami diperlengkapi sekali lagi Tuhan melalui firman-Mu. Biar firman menjadi rema yang kuat dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang di dalam nama sekali berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Yang tadi malam datang boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Yang datang tadi malam diberkati dengan sangat luar biasa, amin. Saya percaya bahwa ini 2 bulan yang menentukan bagi setiap kita ya, September dan Oktober, karena kita tahu akan ada acara yang besar di awal Oktober setelah doa 15 jam. Saya percaya ini adalah yang Tuhan rencanakan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma kebetulan, tapi saya percaya ini sudah menjadi rencana Tuhan buat kota ini, buat bangsa ini, amin. Dan hari ini kita mau belajar bahwa untuk kita bisa mendapatkan semua porsi, semua jatah, semua apa yang akan dibagikan nanti, perlu yang namanya prepare well, ya, mempersiapkan dengan baik. Ya, tadi malam sudah disinggung di awal tentang panggilan, ya. Sekali lagi dikasih tahu tentang ciri-ciri panggilan. Mungkin yang ikut Batra dari awal ya sudah berapa belasan tahun berarti ya. Ya 19 tahun ada mungkin ya. 25 loh. Ya. Ya. Sudah belasan tahun, sudah banyak tahun kita yang sudah ikut dari awal kegerakan ini. Panggilan yang sudah ada dalam diri kita semakin diperkuat dan semakin diperkokoh. Tetapi kan waktu terus berjalan, banyak orang-orang baru, banyak pasukan-pasukan yang baru yang mungkin ngikut dari tengah atau mungkin ngikut dari beberapa waktu ini. Tapi saya percaya apa yang sudah dibagikan, ayo kita ambil, kita serap, kita mengerti dan kita praktekkan dalam kehidupan setiap kita. Prepare well, kita harus mempersiapkan sungguh-sungguh baik jasmani maupun rohani kita untuk masa yang akan datang. Tadi malam sempat dibahas bahwa akan terjadi hal-hal yang kita nggak pernah duga, akan terjadi hal-hal yang kita nggak pernah prediksi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan itu sejak dari sekarang, saya percaya Tuhan yang akan membela setiap kita. Amin. Kita mau buka ayat dari Lukas pasal yang ke-21. Ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Ya. Hari ini ya, kita perlu yang namanya benar-benar mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan tubuh jiwa roh kita baik jasmani maupun rohani kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang akan ada di depan nanti itulah yang menjadi tujuan kita. Itulah yang menjadi tujuan dalam hidup kita untuk kita terus berlari di dalam panggilan Tuhan. Ayat 36 tadi belum ditampilkan. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saya ulang sekali lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Apa nanti akan terjadi di hari-hari ke depan Bapak Ibu Saudara? Apa yang bakal diprediksi oleh dunia akan terjadi A, B, C, D, E yang mungkin tidak enak buat kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan berjaga-jaga sambil berdoa, dikatakan kita beroleh kekuatan untuk diluputkan dari semuanya itu.
Apa yang harus terjadi di dunia ini, apa yang akan terjadi kalau kita benar-benar prepare well, kita berjaga-jaga, berdoa, dikatakan kita akan diluputkan. Ya. Tanggal 1 Oktober nanti kita masuki Rosh Hashanah. Dan kita punya hal yang diwajibkan, yaitu untuk on position. Di posisi yang tepat. On position, bukan off position. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita perbuat, saudara. Prepare well, masih ada waktu untuk kita menuju ke tanggal 1. Hari-hari ini ayo. Terus cross check diri kita. Menyiapkan segala-galanya di hidup kita. Menantikan tanggal 1 apa yang akan Tuhan kerjakan, sambil menyiapkan jasmani dan rohani kita. Menyiapkan, bersiap-siap berarti cek semuanya. Kayak kita kalau misalnya mau pergi keluar kota, dicek bannya, dicek bensinnya, olinya dan segala macam. Atau mungkin barang-barangnya ada yang ketinggalan atau enggak, kopernya ada yang kurang atau enggak, dicek, disiapkan sampai tidak ada yang tertinggal. Prepare well atau well prepared. Kita cek semua keadaan. Seperti Batra Nuh yang tadi malam disebutkan. Dibuat sedemikian rapi, luar dan dalam. Tidak ada yang bocor, tidak ada celah sedikit pun. Karena kalau ada celah sedikit, airnya akan masuk, saudara. Begitu pula hidup setiap kita. Dicek. Apakah ada yang bocor di hidup kita? Apakah ada celah yang menganga di hidup kita? Atau mungkin ada lubang yang besar yang tidak pernah kita tutup selama ini, yang terus terbuka lebar. Sehingga kita nggak bisa maksimal di hadapan Tuhan. Mari siapkan diri kita, cek diri kita semuanya. Jasmani dicek, rohani pun dicek. Ya, hidup kita pun perlu rapih luar dan dalam. Bukan cuma rapih di salah satu sisi, tapi rapih luar dan dalam. Supaya apa? Supaya tidak ada celah dalam kehidupan kita. Kita kembali ke ayat tadi Lukas, saudara. Apa sih yang harus kita persiapkan sungguh-sungguh untuk kita menanti apa yang Tuhan sedang rencanakan buat kita? Yang pertama, saudara, kita mau buka dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya nggak pernah bosan untuk kita ngomong sama-sama menjaga hati. Karena inilah yang menentukan hari-hari hidup kita, saudara. Hati ini memang harus dijaga setiap hari, setiap hari, setiap hari. Karena dari sinilah menentukan kehidupan setiap kita. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal yang harus kita persiapkan pertama adalah tetap jaga hati kita melekat sama Tuhan. Bukan melekat kepada dunia-dunia yang lain. Bukan melekat pada hal-hal yang lain, tapi melekatlah kepada siapa sumber dalam hidup kita. Untuk kita bisa menjaga hidup kita, start dari jagalah hati kita masing-masing, saudara. Jadi saya katakan ini sangat menentukan. Hati ini sangat menentukan kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Kalau hatinya baik, hatinya lagi happy, lagi senang, kehidupan pun akan terpancar kebahagiaan. Karena ada lagunya, hati yang gembira adalah obat, ya kan? Kalau hati kita dijaga sungguh-sungguh, maka terpancar kehidupan
yang manis. Dan yang menikmati adalah siapa? Sekeliling kita, saudara. Contoh kalau misalnya saya lagi happy gitu kan, saya kan senyum ya kan. Halo tante, om ya kan. Tapi kalau saya lagi bete, hatinya lagi nggak beres, saya akan bete. Bom, dipanggil bom, ya senyum bete gitu kan. Kan nggak enak kelihatannya ya. Tante Guatan manggil bom dengan, tante Guatan ini kalau manggil orang kan dengan ceria. Halo bom, puji Tuhan apa segala macam. Sayanya lagi bete, saya akan diam aja. Ya tante, diam, bete. Nggak menghiraukan tante Guatan. Tapi kalau saya hatinya lagi beres, lagi gembira, tante Guatan manggil, halo bom, iya tante apa kabar? Lebih enak mana? Lebih enak saya senyum atau saya cemberut tante, ya kan? Lebih enak saya tersenyum, ya kan? Hati itu menentukan apa yang akan kita perbuat. Every day, setiap hari. Makanya perlu dijaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan, saya minggu lalu tentang introspeksi. Dan saya sempat menyinggung jangan sampai hati kita tercemar. Jangan sampai hati kita tercemar dengan hal-hal yang mungkin merugikan kita. Tapi hari ini, karena hati ini sangat menentukan kehidupan kita. Makanya harus dijaga. Biarkan hati ini tetap melekat, mengingini dan mencintai Tuhan lebih lagi. Orang itu bisa pudar cintanya, Bapak Ibu Saudara. Cinta itu kadang bisa berkurang sedikit kalau kita nggak menjaganya. Tapi kalau kita menjaganya dengan baik, memeliharanya dengan baik, cinta itu akan tetap utuh. Sama seperti kita ke Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Perlu dijaga, perlu dipelihara. Biar hati ini berkata, Tuhan, aku kok setiap hari tambah mengingin dan mencintai Engkau. Contohnya udah ada Ibu Gembala kita. Betapa melekatnya beliau dengan Tuhan. Mengingini Tuhan setiap hari. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Hal yang harus kita persiapkan menyongsong tanggal 1 nanti. Mari jaga hati kita masing-masing. Lalu yang kedua, menjaga hubungan dengan Tuhan. Nah, ini perlu saudara. Untuk kita tetap berkoneksi, untuk kita tetap melekat sama Tuhan itu perlu yang namanya hubungan. Gak mungkin kita bisa deket sama seseorang kalau kita gak punya hubungan, benar? Masa muda Om dan Om Cece dan Tante Guatan juga kan diawali dengan kenalan, PDKT ya kan, berhubungan. Gak mungkin gak kenalan tiba-tiba nikah sampai sekarang ya kan. Saling memahami, saling mau tahu satu dengan yang lainnya. Saling mengerti satu dengan yang lainnya. Punya hubungan, punya relationship yang kuat. Sampai akhirnya Tuhan pelihara Om Cece dan Tante Guatan sampai pada usia sekarang ini. Karena hubungan yang kuat. Saya percaya Om dan Tante ini punya hubungan yang kuat sama Tuhan. Sampai semuanya dipelihara sampai pada titik ini. Perlu menjaga hubungan kita sama Tuhan. Kemarin Nantena bahas tentang apa? On dan off. Mau sebagus apapun medianya, beliau kemarin tentang keyboard. Mau sebagus apapun keyboardnya, kalau powernya nggak di on ya nggak akan nyala. Jangan jauh-jauh saklar lampu di rumah kita kalau nggak di on ya akan mati, nggak akan nyala lampunya, benar? Mau sakarnya sebagus apapun, sekarang ini sakarnya macam-macam. Ada yang touchscreen, ada yang wah pokoknya macam-macam lah. Ada yang bisa dari HP nyalainnya. Mau semuanya sebagus apapun kalau itu nggak di on, nggak turn on, tidak akan berjalan saudara. Begitu pula kehidupan rohani kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Harus selalu on. Gak boleh off. Kita dapat firman Tuhan tadi malam, pagi ini.
dapat kisi-kisinya yang udah diringkas. Tapi kalau tombol on itu enggak kita nyalain dalam hidup kita, semuanya akan jadi yang namanya nol besar. Oke, kita tahu kita akan ada ibadah yang spesial akhir September dan awal Oktober. Kalau kita cuma mendengar tanpa kita menekan tombol on dalam hidup kita untuk kita ready God, I'm ready for you, aku siap mengejar semua apa yang kau inginkan. Tapi kalau posisi kita off position, tombol kita tetap di off, kita nggak akan pernah bisa melihat apa yang akan terjadi, apa yang akan kita terima dalam kehidupan kita, saudara. Tapi yang Tuhan mau kita menekan tombol on itu dalam kehidupan rohani kita, supaya kita bisa menerima dan berkat Tuhan mengalir masuk dalam hidup kita. Balik ke Lukas 21 ayat 36 yang A. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Untuk kita punya hubungan yang dijaga, punya hubungan yang kuat sama Tuhan, ini nih, berjaga-jaga sambil berdoa. Berdoa itu udah harga wajib buat kita semua. Karena melalui berdoa ini cuma satu-satunya cara untuk kita membangun hubungan sama Tuhan. Dengan berdoa kita bisa ngobrol sama Tuhan. Dengan berdoa kita bisa komunikasi sama Tuhan. Kalau kita nggak pernah doa, ya bagaimana kita mau ngobrol sama Tuhan, saudara? Kalau kita nggak pernah berdoa, bagaimana kita mau komunikasi sama Tuhan? Dan kalau kita nggak komunikasi, bagaimana kita punya hubungan sama Tuhan? Semua berawal dari yang namanya berdoa. Daud, seseorang yang suka menyembah Tuhan dalam hidupnya. Dia pernah 7 hari sama 24 jam membangun pondok Daud dalam hidupnya. Daud bergaul karib dengan Tuhan. Apa yang Daud dapatkan? Dia diurapi pertama kali di masa remajanya melalui Nabi Samuel. Dia bisa menang lawan Goliat dan dia menjadi raja atas Yehuda. Hasil dari dia berdoa, menyembah, punya hubungan, bergaul karib sama Tuhan. Di usia remaja dia diurapi, di usia muda dia bisa menaklukkan Goliat dan dia menjadi raja. Hasil dari menjaga hubungan dengan Tuhan. Dengan cara berdoa, menyembah kepada Tuhan. Dia menyerahkan waktu-waktu dalam kehidupannya untuk dia berdoa dan menyembah Tuhan. Itulah yang harus kita perbuat. Bukan berarti saya bilang, oh kita berarti nggak boleh kerja. Enggak. Tetap ada yang namanya ora et labora, bekerja dan berdoa. Tetap ada yang namanya kewajiban di dunia ini yang harus kita kerjakan dan kewajiban secara rohani yang harus kita lakukan. After kerja selesai, marilah datang ke Tuhan. Tetap bekerja, tetap buka toko, tetap jangan sampai nanti udah mau bilang harus menyerahkan hidup kayak Daud, tokonya tutup, enggak, itu enggak bijak, saudara. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia ini. Tetap lakukan dan lakukan juga apa yang menjadi kewajiban dalam kerohanian kita kepada Tuhan. Sambil jaga toko juga bisa doa, saudara. Sambil nyetir juga bisa doa. Saya tuh kalau sambil nyetir itu biasa sambil nyanyi, sambil doa itu saya lakukan. Karena mungkin kepadatan jadi ya yang bisa saya kerjakan sambil saya nyetir ya saya sambil nyembah, sambil doa, sambil nyanyi. Dengerin musik dan segala macam. Hal-hal yang kayak gitu yang bisa kita perbuat untuk Tuhan. Waktu sekecil apapun, mari perbuatlah untuk Tuhan. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kita punya untuk kita membangun
relationship dengan Tuhan. Kita punya 24 jam setiap hari. Berapa yang kita kasih ke Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia kalau kita melakukannya untuk Tuhan. Karena Dia bukan Tuhan yang berhutang. Apa yang kita lakukan, pengorbanan, sacrifice apa yang kita lakukan, Tuhan mencatat semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Saat teduh kita di malam hari, mungkin kita digerakkan untuk doa pagi, subuh, jam 3, jam 4 bangun. Tuhan mencatat semuanya itu. Dan satu hal yang kita perlu mengerti, tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita perbuat untuk nama Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo tetap menjaga, membangun hubungan dengan Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Memberi yang terbaik dari hidup kita. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan cuma soal berkat yang bisa kita beri buat Tuhan, kita kasih persembahan dalam bentuk nominal. Tapi apa yang bisa kita kasih dari hidup kita, waktu kita mungkin, pikiran kita, hati kita, mari bawa yang terbaik untuk nama Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Tugas apapun yang mungkin diberikan kepada kita, mari ambil dan lakukan, beri yang terbaik dari kemampuan setiap kita. 10 pengintai yang gagal ini ngalamin yang namanya krisis identitas, saudara. Kan disuruh ngintai. Yang 2 berhasil, yang 10 ini gagal. Ya, coba kita buka dulu dari Bilangan 13 ayat 33. Dikatakan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dari 12, 10 orang berkata, itu orang tinggi-tinggi, gede-gede, raksasa semua. Dan dikatakan, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ketika diutus untuk mengintai, 10 orang ini mengalami yang namanya krisis identitas, Bapak Ibu. Melihat yang mereka lihat, aduh itu musuhnya gede-gede, ya kan, besar-besar, kuat-kuat. Akhirnya mereka menganggap diri mereka tidak mampu dan tidak layak. Padahal mereka disuruh untuk mengintai. Tuhan membela mereka. Tetapi yang terjadi, mereka tidak mengenali siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka melihat, aduh itu musuhnya gede-gede, udahlah kita gak akan mungkin bisa menang. Kita gak akan mungkin bisa masuk ke sini. Raksasa semua. 10 orang ini gagal. Karena mereka gak bisa memaksimalkan apa yang dipercayakan dalam hidup mereka. Mereka gak bisa memberi hasil yang terbaik, laporan yang terbaik dari apa yang mereka lihat. Jangan sampai kita seperti 10 orang pengintai ini. Kita tahu ada tugas yang Tuhan beri.
Percayalah setiap tugas itu pasti akan ada Tuhan di dalamnya. Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela kita semua. Even kita melihat tembok yang besar sekalipun, musuh yang besar di hadapan kita. Tapi kalau itu Tuhan yang suruh, percayalah Tuhan yang akan menerobos semuanya bagi kita. Jangan sampai mata kita melihat, aduh itu tidak mungkin Tuhan. Jangan. Tapi percayalah tiada yang mustahil buat Tuhan. 5 gadis bodoh dan bijaksana. Perbedaannya adalah yang gadis bodoh tidak memprepare pelitanya, tidak membawa minyak. Tapi gadis yang bijaksana, meskipun harus repot berbawaan, kan jalan kaki kan, nggak ada Grab, nggak ada angkot. Mereka harus berbawaan, bawa minyak cadangan dan segala macam. Gadis yang bodoh maunya simple, udahlah, nggak mau repot, nanti beli aja Bang Kaidet, ada warung di sana. 5 gadis bijaksana memprepare well pelitanya. Tapi yang bodoh tidak memprepare. Kejadian habis. Pintu pesta udah dibuka, open gate nih. Yang 5 gadis bijaksana udah bisa masuk ya kan, karena bawa minyak cadangan. Yang 5 yang bodoh ini harus cari dulu minyaknya di mana. Dan ketika mereka datang kembali, kesempatan tertutup bagi mereka. Kita buka Matius 25 ayat 11 sampai 13. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini gadis-gadis yang bodoh, yang nyari minyak dahulu sebelum masuk ke ruang pesta. Dikatakan pintu tertutup dan tidak dikenal. Hasil apa? Karena tidak memprepare dengan baik. Tidak membawa yang terbaik, tidak memberi yang terbaik untuk pesta itu. Jangan sampai kita seperti gadis-gadis yang bodoh Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita puluhan tahun pelayanan, tapi at the end Tuhan tidak mengenal nama kita. Hari ini ayo beri yang terbaik dari hidupmu. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya, kapan masanya, kesukaran tiba. Tadi dalam dikatakan tiba-tiba aset kita di bank juga bisa lenyap, ya kan? Kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Tapi yang bisa kita perbuat, kita memprepare dengan sebaik-baiknya. Well prepare, persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Bukan cuma di saat kesusahan datang kita siap, tapi di saat Yesus datang yang kedua kali, Dia dapati kita siap dan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Siap memprepare diri kita Bapak Ibu Saudara. Tanggal 1 nanti sebelumnya ada doa 15 jam, tanggal 28, 29 ayo. Persiapkan tubuh, jasmani, dan rohani kita hari-hari ini. Untuk kami tim yang pelayanan kita tahu akan sangat sibuk. Latihan, dan latihan. Tapi kita mau belajar, ayo persiapkan. Karena waktunya ini berurutan saudara. 28, 29, ya kan? Jeda 1 hari, tanggal 1 udah acara lagi. Untuk kami yang tim musuh juga kita mesti mikir ya waktunya. Saya pikir ada Sofi udah pulang ya. Kita perlu mikir waktu latihannya kapan.
JR buat tanggal 1, buat tanggal 28, 29 kita mesti mikir. Tapi saya percaya kalau kita memprepare well dari hari-hari ini, saya percaya Tuhan yang akan buka jalannya, nggak akan bikin kita pusing, tapi kita bisa menjalani satu demi satu sampai akhir dan sampai tuntas. Amin. Sampai apa yang nanti tanggal 1 akan kita dapatkan jatah kita dengan utuh dan tidak tercecer dari hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan, untuk setiap firman yang sudah kami dengar, untuk kami bisa well prepare, mempersiapkan diri kami baik jasmani maupun rohani kami dengan sebaik-baiknya. Mari Bapa, Kau yang latih diri kami untuk kami bisa dengan bijaksana membagi waktu kami Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami minta biar ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami minta biar Tuhan sendiri yang membuka jalan di depan setiap kami. Kami berdoa biar pagi ini Bapa, mari Tuhan, kami mau siapkan diri kami dengan sungguh-sungguh untuk menyongsong, untuk menyambut hari-Mu Tuhan. Di akhir bulan dan juga awal bulan Oktober, kami percaya Kau sedang menyiapkan sesuatu yang besar buat anak-anak-Mu di tempat ini. Kau sedang menyiapkan suatu rencana yang ajaib Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Kami percaya biar kami mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh, selebihnya bagian-Mu yang Kau lakukan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa mari Bapa, biar hari-hari ke depan Tuhan Kau yang tetap jaga hidup kami. Buat kami Tuhan boleh melekat dengan Engkau, punya hubungan dengan Engkau, menjaga hati kami dan memberi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Biar ketiga hal yang sudah kami pelajari pada pagi ini Tuhan, kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Bukan cuma kami mendengar dan kami enggak ngelakuin, tapi biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya, mari Bapak, biar Tuhan sendiri yang berdaulat dalam hidup setiap kami. Engkau Tuhan yang berkehendak dan Engkau Tuhan yang beracara bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan, biar apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan Kau jadikan dan Kau genapkan, Kau tuntaskan bagi setiap kami Bapak. Kami berdoa juga buat negeri kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami berdoa apa yang sempat terjadi hari-hari belakangan ini Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang tetap pegang kendali atas bangsa kami, atas kota kami. Engkau Tuhan yang take over segalanya Tuhan. Kami percaya ada tembok berlapis yang Kau turunkan buat bangsa kami Indonesia, menjaga negeri ini dan melindungi negeri ini Tuhan. Kami berdoa mari Bapa, biar ada roh takut akan Tuhan, ada shalom Tuhan yang Kau turunkan atas bangsa kami Tuhan. Sehingga semua pihak-pihak mereka boleh dengan kepala dingin, mereka boleh dengan hati yang takut akan Tuhan melakukan semua apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kami berdoa, mari Bapak, kami bawa negeri kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari biar yang terbaik, semua yang baik jadi atas Indonesia, atas kota Sion dan juga tempat ini Tuhan. Kami berdoa, mari Bapak, biar Tuhan sendiri yang bertata atas Indonesia, biar Tuhan sendiri yang berkuasa atas Indonesia, sampai semua penduduk di negeri kami Indonesia mengenal Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mari Tuhan, biar Kau Tuhan yang pegang kendali atas hidup setiap kami. Masalah apapun di hidup kami Tuhan, badai apapun di hidup kami, tembok yang mungkin menjulang tinggi di hadapan kami, pagi ini kami mau berkata, Engkaulah Tuhan Master of Breakthrough yang menerobos di depan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menjawab setiap persoalan kami. Engkau Tuhan yang akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Kami percaya biar semua jawaban demi jawaban kami dapatkan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Kami percaya biar hari demi hari Kau tetap menjaga hidup kami, pegang kendali hidup kami, dan gak ada satupun yang keluar dari jalan-Mu. Kami percaya Bapa, ini waktunya kami on position, kami ada di posisi yang tepat. Kami nyalakan tombol on dalam hidup kami supaya kami tetap berapi-api dan menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar pagi ini Tuhan Kau yang siapkan kami
untuk kami boleh menerima pengurapan yang daripada-Mu. Mari kita siapkan minyak urapan dalam hidup setiap kita. Di dalam nama Yesus Tuhan, di tangan kami sudah kami olesi minyak yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam lambang, tanda bahwa Yesus bersatu dengan kami. Ini bukan klinik, ini bukan abal-abal, tapi kami percaya ada kuasa yang Kau turunkan dalam minyak urapan itu. Kami mau urapi pikiran kami Tuhan, kepala kami, kedua mata kami, kedua telinga kami, dan mulut kami Tuhan. Kami percaya biar panca indera ini Tuhan boleh Kau jagai semuanya, biar apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang keluar dari mulut kami, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mau urapi hati kami Tuhan, biar hati kami tetap melekat dengan Engkau, hati kami tetap intim dengan Engkau, biar hati kami tetap menyatu dengan Engkau Tuhan. Kami mau urapi semua tegak tengkuk kami, biar semua kebodohan, kemalasan kami, egois kami, semuanya Tuhan yang tidak baik dari hidup kami dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami mau urapi kedua tangan kami Tuhan dan juga kedua kaki kami. Kemanapun Tuhan, apapun yang kami perbuat dengan kedua kaki dan tangan kami Tuhan, kami percaya Bapa Kau akan bawa kami berhasil di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kemenangan ada di pihak kami, keberhasilan ada di pihak kami, dan kami akan menerima setiap berkat demi berkat yang ajaib bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya biar kami melangkah lebih kuat lagi, berlari lebih cepat lagi pada panggilan surgawi-Mu Tuhan. Kami percaya biar kami dikokohkan dan dimampukan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami yang sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta Tuhan, untuk melakukan pelayanan Kau yang berkati, jagai dalam perjalanan menuju Jakarta. Kami percaya pasukan malaikat yang menjagai, melindungi, sehingga beliau bisa menuntaskan semua tugas dan bagian yang Kau percayakan dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk hidup kami juga pada hari ini Tuhan. Kami percaya dari pagi sampai malam hari nanti Engkau Tuhan yang beracara kuat dalam kehidupan setiap kami. Berkati kami dengan hasil yang terbaik, dengan berkat yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya semua yang baik pasti terjadi bagi hidup kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau kembalikan segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua pagi hari ini.